Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita Al-Quran yang penuh dengan berkah pada bulan yang penuh berkah dan di malam yang penuh berkah. Pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, di mana kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu turun dan juga Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan turunnya para malaikat yang ada di surga. Jumlah malaikat yang turun digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis Hasan, bahwa jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pasir yang ada di muka bumi. Bisa kita bayangkan. Wajar apa yang digambarkan Nabi bahwa pada malam itu tidak ada pepohonan yang kemudian bergerak, atau kemudian pepohonan itu tidak bergerak, tenang, suasananya damai, sehingga kemudian benar-benar diliputi rahmat. Karena malaikat itu digambarkan Ibnu Katsir adalah turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Sehingga kemudian orang-orang yang kemudian melakukan ibadah pada malam itu benar-benar akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah malam ketika pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mukmin tentu berharap beroleh keberkahan hidupnya. Nabi kita sendiri telah mendoakan kepada kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Beliau juga mengajarkan kepada kita ketika hendak menyantap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita mendapatkan keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu juga ketika kita diajarkan oleh Nabi mendoakan saudara kita yang menuju kepada kehidupan, bahtera kehidupan yang baru, pernikahan, agar supaya kehidupan mereka, keluarga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaik wa ja'ama bainakum fi khair. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sendiri merupakan kitab yang penuh berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Maka ikutilah dan bertakwalah, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan seruan Allah agar supaya mengikuti Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kitab yang berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi hambanya agar supaya mengikuti, mempelajari, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran atau mengajak orang lain kepada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keberkahan di langit dan di bumi karena Al-Quran itu merupakan tali agama yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu apabila kita ingin mendapatkan berkah dengan Al-Quran, maka tentunya kita harus bersama dengan Al-Quran, yakni mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga kita membaca Al-Quran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak nanti di hari kemudian dia akan datang memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Betapa banyak dikemukakan di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Di antaranya bahwa yang membaca, man qara'a min kitabillahi
man qara'a harfun min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La yakul alif lam min harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Nah, siapa saja yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan setara dengan 10 daripada kebaikan itu. Nah, tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Betapa besar pahala bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, tentu di dalam hadis yang lain juga banyak dikemukakan bagaimana keutamaan mengamalkan Al-Quran dan menerapkannya seperti yang ditafsirkan Ibnu Katsir tadi di dalam ayat tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka bagaimana kemudian Al-Quran ini bisa membawa kepada keberkahan? Tidak lain adalah mengikuti dan bertakwa kepadanya. Bertakwa tidak lain adalah mentaati isi Al-Quran, yakni melaksanakan perintahnya dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan begitu keberkahan ini akan dilimpahkan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, maka pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.